Nah itu, bukan untuk memenuhi suatu kehidupan yang layak. Sehingga stigma, kemudian ekspektasi orang masuk dunia forex gold tuh seringnya kalau saya masuk forex gold, gold khususnya, maka saya harus misalkan memiliki Ferrari. Jadi itu motivasinya. Tidak seperti kita misalkan menekuni suatu profesi, contohnya dokter, pengacara, nggak langsung di kepala ini pola pikirnya tuh pengen Ferrari, BMW, tapi kita berusaha dulu, kemudian nanti akhirnya kita bisa mencapai sesuatu di mana kita memiliki materi, tetapi misalkan saya sebutkan Innova itu juga bisa menjadi suatu kesuksesan termasuk bisa membiayai hidup kita. Jadi tolong pola pikirnya itu jangan kaya-kaya terus, tetapi paling tidak bisa nggak ya kita hidup layak, terpenuhi semua kebutuhan bukan keinginan dari trading gold ini. Jadi kalau kita bicara gold for living itu adalah usaha yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jadi kebutuhan, bukan keinginan. Berbeda ini dengan hasil trading dari emas. Biasanya, tetapi tidak harus, mereka yang gold atau trading for living adalah seorang full-time trader yang pekerjaannya memang benar-benar hanya trading. Biasanya tidak harus. Sama juga misalkan profesi-profesi lain, bisa saja seorang pengacara, seorang dokter, dia juga menjadi dosen. Atau juga misalkan menjadi seorang YouTuber, sah-sah saja. Contoh misalkan Dr. Tirta dan lain sebagainya. Jadi kembali lagi, jangan sampai kita berpikir harus dari satu bidang saja. Kita bisa seperti berbisnis di sektor real, menjadi seorang karyawan, tetapi bisa juga sambil membuka usaha kecil-kecilan. Sehingga ini juga perlu untuk membuka pola pikir. Nah, untuk mencapai yang disebut dengan gold for living itu, tentunya ada tahapan-tahapannya. Nggak langsung tiba-tiba semua kebutuhan kita bisa terpenuhi dari hasil trading, baik kita sebagai seorang full-time trader atau tidak, nggak bisa. Ada prosesnya, sama seperti proses menjadi seorang pengacara, kuliah dulu, keluar duit dulu. Nggak langsung tiba-tiba dapat uang membela klien di persidangan. Jadi ini pola pikir. Untuk mencapai hal ini, seorang perlu menerapkan strategi trading for living secara tepat, agar tidak menjadi living for trading. Jadi, trading itu untuk hidup, bukan hidup untuk trading. Artinya, bukan kita terus-menerus di depan chart, ngeliatin chart naik turun, tapi kesimpulannya nggak paham, tapi entry, loss, margin call, top up, besok juga loss lagi, terus-menerus berulang. Itu berarti hidup untuk trading, nggak begitu. Tetapi gimana seperti kita berbisnis di sektor real atau di hal-hal yang lain dalam kaitannya misalkan kita meniti karir atau misalkan kita merintis suatu usaha. Nah, saya cepat saja, sebelum kita melakukan trading for living atau gold for living ini, kita belajar dulu dari kebanyakan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, di mana para profesional di sektor real, para pedagang sukses, pengusaha sukses, itu kok ya kenapa begitu masuk dunia trading tuh babak belur? Nah, ada 3 penyebabnya, ini saya akan bahas secara singkat saja. Pertama, ingin mendapatkan uang besar, kemudian durasinya cepat dan caranya mudah. Ini yang disebut dengan greedy. Jadi pengertian serakah itu bukan hanya soal ingin mendapatkan uang besar loh, jangan salah. Ingin mendapatkan uang dengan cara cepat tanpa belajar dan berlatih juga itu termasuk serakah. Makanya kalau pola pikir kita selalu ingin kaya dengan cepat, dengan mudah, maka kita akan
menjadi mangsa para tukang tipu dalam tanda kutip, investasi bodong, binary option, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena kita ingin mendapatkan hasil tanpa usaha. Gimana usaha? Wong nggak ngerti apa-apa, langsung depo, terus mengharapkan profit gitu. Bagaimana para profesional yang sudah bertahun-tahun berjuang untuk bisa konsisten profit, Anda lewati begitu saja? Jadi inilah salah satu penyebab. Kalau orang meniti karir sebagai seorang akuntan, dia fokus, dia tenang, nggak langsung pikirannya ingin mendapatkan uang besar cepat, dan akhirnya tercapai. Sementara begitu masuk dunia trading, apa yang dilakukan di sektor ini tidak di copy paste. Terjadilah yang disebut dengan memulai tradingnya itu terlalu cepat, terlalu mudah. Karena tidak ada kualifikasi tertentu untuk menjadi seorang trader. Kalau menjadi seorang akuntan, Anda harus sarjana ekonomi minimal. Atau Anda misalkan menjadi seorang dokter, Anda harus kuliah kedokteran. Tapi menjadi seorang trader tuh nggak perlu kuliah, nggak perlu sekolah, tetapi perlu belajar. Karena antara belajar dengan sekolah itu berbeda. Nah, problemnya kita memulai trading forex gold, kita nggak sadar, kita nggak punya bekal apa-apa, dan kita terlalu cepat berdasarkan penawaran yang tidak diuraikan secara lengkap, terutama soal risiko. Jadi terlalu cepat, terlalu mudah. Problem kedua. Problem ketiga, ya melakukan praktek-praktek standar ganda. Artinya, kalau di sektor real dia sabar 4 tahun kuliah, kemudian di wisuda juga nggak langsung dapat uang, dapat pekerjaan. Dia kalaupun dapat dari level misalkan bawah dulu, ke menengah, ke tinggi. Demikian juga kalau menjadi seorang anggota militer, polisi kan ada tuh. Kalau akabri misalkan letnan 2 dulu, nggak bisa tiba-tiba jenderal. Jenderal itu yang disebut dengan konsisten profit. Nah, jadi double standar di sektor real, polanya begini loh, pelan-pelan, tidak instan, step by step, belajar, berlatih. Sedangkan begitu masuk dunia trading langsung depo, nggak pakai belajar, nggak pakai berlatih, kemudian dijanjikan pasti profit oleh pihak-pihak yang nakal, bisa influencer, bisa marketing, dan ini oknum, langsung depo. Kemudian nanti akhirnya babak belur, trading goalnya yang disalahkan. Itu sama saja Anda memasuki ring tinju, mengikuti sebuah kejuaraan dunia dan diizinkan. Tetapi Anda kembali lagi tidak punya atau tidak belajar dan berlatih dulu, sehingga tidak ada ilmu, tidak ada jam terbang. Langsung KO, bukan salah tinjunya. Nah, selanjutnya kalau kita misalkan bicara fondasi, kita juga harus memahami bahwa yang namanya resiko sebetulnya di bisnis apapun itu selalu ada ya. Sebentar. Dan kalau kita bicara resiko, nanti kita akan bahas lagi di money management. Kemudian bahwa yang namanya sukses trading, Bapak Ibu sekalian, ini juga sudah saya sering sampaikan ya, tapi saya tidak kenal lelah. Saya nggak langsung mau masuk analisa teknikal tanpa Anda memiliki fondasi yang kuat. Karena fondasi yang kuat ini penting, terdiri dari mindset, psikologi, paling tidak dari materi hari ini Anda sadar bahwa Anda menghindari salah satu, salah dua, atau ketiganya dari penyebab kegagalan orang bisa goal for living. Makanya harus fondasinya itu diperkuat, mindset dan psikologi, time management, risk and money management, bukan hanya money management saja. Kemudian baru Anda membangun rumah, menentukan model dengan teknikal, fundamental, atau sentimental.
Nah, jadi kalau kita bicara prosentase, ini yang bilang bukan saya. Kalau nggak salah Alexander Elder dalam Welcome to My Trading Room-nya, bahwa sebetulnya 20% trading itu metode, 30% time risk and money management, 50%-nya mindset. Nanti Anda akan mengalami suatu level di mana misalkan sudah banyak menguasai metode trading tapi nggak profit-profit. Itulah nanti baru Anda sadar, itu pernah saya alami dulu. Sudah belajar sampai Elliott Wave tapi kok nggak profit-profit. Kenapa? Karena saya hanya berpikir trading yang sukses itu menguasai metode saja. Saya ugal-ugalan dalam tanda kutip soal lot. Kemudian saya juga terus-menerus di depan chart sehingga psikologinya terganggu. Jadi ini kombinasi dari ketiganya. Nah, selanjutnya Anda harus pahami dulu bahwa hasil trading itu kan ada 4. Pertama, profit kecil. Kedua, profit besar. Ketiga, rugi kecil. Dan yang keempat, rugi besar. Nah, sebelum kita berpikir untuk biasanya melihat profit yang besar, sorry ya, kebanyakan kan orang begitu tuh, profit besar terus. Kita juga harus berpikir, kalau kita mau profit besar, maka akan ada resiko yang menyertainya. Karena antara risk dan reward ini pasangan. Nggak bisa. Misalkan Anda ambil reward saja, risknya dilupakan, nggak bisa. Nah, kemudian kalau Anda mau profit besar, atau ingin menjadi kaya dengan cepat, itu di dalam trading tuh nggak ada rahasianya. Kenapa? Karena kalau Anda ingin profit besar, simple. Hajar lot dalam tanda kutip, atau lotnya gajah. Betul nggak? Karena 1 lot, 2 lot, 10 lot itu tentu hasilnya kalau profit lebih besar daripada umpamanya lot-lot yang lebih rendah. Dan lot itu volume transaksi. Sama seperti di sektor real. Nah, jadi sebelum berpikir ke arah situ, pikirkan juga rugi besarnya. Dan dari keempat alternatif ini, tolong rugi besar ini dicoret. Bisa, Coach? Bisa. Jadi, kita masih ada kemungkinan mendapatkan profit besar tanpa harus mengalami rugi besar. Dicoret ini. Oke, sekarang rugi besar tuh apa sih? Ya margin call. Margin call tuh apa? Bangkrut. Secara prinsip ini pengertian margin call saya tidak bacakan karena Anda bisa dan sudah tahu, kemudian juga untuk menghemat waktu. Tetapi peristiwa margin call atau bangkrut jadi nol itu sebetulnya harus dihindari. Jadi jangan sampai Anda mengalami margin call terus Anda bilang biasa itu dalam trading. Ya kalau 1 kali sih biasa, tetapi kalau berkali-kali itu tidak biasa. Ada something wrong dan itu harus diselesaikan secara jantan dalam tanda kutip. Nggak boleh bangkrut, karena kalau kita berbisnis di sektor real, kita menghindari dulu yang namanya kebangkrutan. Kenapa bisa terjadi? Overload, lotnya terlalu besar, volume transaksinya terlalu besar. Ingat, yang namanya pedagang itu, kita membeli barang, kemudian setelah itu kita jual, selisih antara jual dan beli itu yang disebut dengan keuntungan. Dan keuntungan ini berhubungan dengan volume transaksi dong. Kalau Anda misalkan masih baru, kira-kira berapa volume transaksi yang pas walaupun Anda secara finansial memiliki dana untuk entry dengan lot gajah. Tetapi jangan lupa akan ada resiko yang menyertainya. Makanya jangan overload. Bukan tidak boleh lot besar, tetapi pahami kapasitas kita ini masih pemula atau sudah profesional, masih trading dari modal atau sudah trading dari profit. Nah, itu beda. Kemudian overtrade, kebanyakan posisi yang bersamaan.
Praktek-praktek misalkan gold naik, kemudian entry sell karena merasa sudah ketinggian. Ternyata naik lagi, sell lagi, naik lagi, sell lagi. Bisa juga karena overconfidence, tidak menginput stop loss atau pembatasan kerugian. Saran saya, untuk pemula, saya tidak bicara kepada yang profesional ya, yang sudah trading dari profit, yang konsisten. Ada mekanisme tidak menginput stop loss dengan praktek-praktek hedging, tetapi itu untuk profesional. Untuk pemula, udahlah, loss-loss saja, jangan di locking-locking, di hedging-hedging. Karena itu, inputlah stop loss. Oke.